mengenai peraturan tentang cuti karyawan yang dibatasi berapa hari karena alasan dari perusahaan, kesulitan dalam koordinasi pekerjaan apabila mengambil cuti terlalu lama. Ini pertama. Yang kedua adalah pemotongan cuti karena karyawan sakit lebih dari 2 hari. Contoh, 2 hari izin, 1 hari izin sakit dibuktikan dengan surat dokter dan 1 hari dan seterusnya memotong cuti tahunan. Itu. Jadi ini bicara masalah cuti ya, Bu Yeti. Yang pertama, peraturan tentang cuti karyawan boleh nggak dibatasi berapa hari? Nah, ini memang ada hal penting dalam ketentuan tentang cuti tahunan, ya. Itu adalah tidak mengganggu operasional perusahaan. Ya, itu hal pertama. Kedua, cuti tahunan itu berdasarkan persetujuan. Iya. Jadi cuti tahunan tuh nggak bisa maksa. Pak Yunus, saya mau cuti. Maaf Den, besok itu kita lagi high season, lagi banyak tamu di restoran kita, di hotel kita, gitu kan? Lagi padat dan orang kita memang lagi terbatas kan sekarang. Jadi kamu cutinya minggu depannya aja. Saya ngotot, nggak bisa Pak, ini hak saya nih, dilindungi undang-undang ini Pak, gitu kan? Saya ngotot, nggak bisa. Mau saya bawa kemanapun nggak bisa, karena Pak Yunus sebagai atasan saya, Pak Yunus punya hak untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Semuanya murni dengan pertimbangan operasional. Tapi misalkan Pak Yunus tidak memberikan persetujuan, padahal restoran sedang sepi. Oh lagi PPKM Pak, restoran nggak boleh buka, makan cuman boleh 20 menit. Nah, zaman 20 menit ya. Sekarang kan udah naik itu jadi berapa? 30 apa jadi 40 menit? Ada yang jadi 1 jam. Sekarang sebetulnya bebas ya. Sekarang udah bebas. Oke, seharian boleh kan? Nah, zaman 20 menit. Sehingga restoran itu dalam 2 bulan terakhir cuman 1 hari paling cuman 2-3 orang yang makan. Nah, kondisi sepi seperti itu, terus Pak Yunus tidak memberikan izin dengan alasan operasional. Nah, itu nggak make sense. Ya kan? Itu kurang lebih, sehingga pembatasan berapa hari memang itu ditentukan di dalam perusahaan, dalam ketentuan, tingkat kepentingan. Dan kata kunci dari cuti adalah persetujuan. Jadi kalau memang nggak disetujui, sepanjang si pimpinannya atau yang tidak memberikan persetujuan itu memiliki pertimbangan operasional yang bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak apa-apa. Ya, misalkan kalau kayak di sebuah lembaga pendidikan, terus adminnya cuma 1, dia mengambil cuti langsung 12 hari dihabisin. Saya nabung cuti banyak Pak, tahun lalu saya nggak ngambil cuti, sekarang saya mau ambil 12 hari, mau kemana? Mau tidur di rumah, memancing, gitu kan? Nah, padahal nggak ada orang admin di lembaga pendidikan tempat saya bekerja. Ya itu memang tergantung dari si pimpinan. Akhirnya pimpinan nggak ngasih izin, nggak Den, kamu kasih izin cuma 2 hari aja dulu. Setelah itu kamu nanti mau misalkan 2 minggu lagi mau ambil cuti 2 hari lagi silahkan. Nah pertimbangannya valid. Jadi diatur ya? Diatur, itu boleh. Kalau seperti itu masih boleh karena pertimbangannya operasional. Yang penting itu. Ya. Disetujui dan tentu saja berkoordinasi dengan masalah pekerjaan ya. Ya. Kemudian yang kedua, pemotongan cuti karena karyawan sakit lebih dari 2 hari. Nah, ini yang seru ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yeni dan Bapak Ibu sekalian. Pemotongan cuti dihubungkan dengan karyawan sakit ini sebenarnya adalah sesuatu yang keliru. Karena di perundangan kita sudah diatur tentang kondisi karyawan sakit. Kondisi karyawan sakit di dalam perundangan kita sudah diatur dengan bukti surat sakit dari dokter, surat keterangan dokter. Maka pemberian izin istirahat bagi karyawan yang sakit itu didasarkan kepada surat keterangan dokter. Ya. Jadi bukan kepada permohonan cuti. Jadi kalau si karyawan sakit ini lebih dari 2 hari dalam contohnya, dipotong. Kemudian dia misalkan dia dapat surat sakit dari dokter 3 hari atau 5 hari harus istirahat karena dia mungkin kalau sekarang harus isoman, ya kan? Atau dalam kondisi yang lain dia gejala tipes harus bed rest 5 hari disuruh istirahat seminggu. Terus sama perusahaan 2 hari doang yang diizinkan, sisanya 3 harinya potong cuti. Nah itu nggak boleh, karena dokternya sudah memberikan surat keterangan, dia memberikan rekomendasi 5 hari tadi. Jadi
yang harus jadikan landasan adalah surat dokternya. Ya. Jadi nggak boleh ketentuan itu. Cutinya itu kalah dengan surat sakitnya. Oke. Begitu kurang lebih.